Halo brosis, balik lagi di channel Ngerti Material. Jadi sekarang kita bakal ngebahas mata kuliah pengenalan teknik material week 2. Sebenarnya ini nggak week 2 banget, tapi ini materi tentang material kedua gitu. Nah, jadi material apa sih? Bukan material kedua, material yang pertama kali bakal kita bahas itu adalah material logam. Nah, material logam itu apa sih? Jadi material logam tuh basically dia material padat yang tersusun dari unsur logam murni atau paduan logam, alloy gitu ya. Paduan tuh alloy. Nah, yang punya sifat khas berupa konduktivitas listrik dan panas yang tinggi. Nah, kilap logam serta kemampuan ditempa gitu. Dan ditarik, malleable, tanpa mudah patah. Ini jenis-jenis logam tuh ada brass, kuningan, ada aluminium, ada cast iron nih, logam besi cor ya, besi cor. Koper nih tembaga, steel nih baja, metal sludge, ada bronze, perunggu juga. Nah, ini ada klasifikasinya nih di kanan nih. Di metal tuh kebagi juga ferrous metal dan non ferrous metal. Nah, sebenarnya kalian bakal lebih banyak belajar ini nanti di SSPL ya sekarang namanya. Struktur sifat pemrosesan logam. Jadi ferrous metal nih ada iron nih Fe, dan ada baja. Ini iron nih kayak baja apa sih namanya? Besi murni gitu ya. Kalau steel nih udah jatuhnya dia besi karbon gitu. Ada juga nih alloy steel. Gitulah banyak lah ya. Ini kalian bisa baca aja sendiri. Nah, jadi logam ini tuh disusun sama namanya metallic bonding atau ikatan logam gitu ya. Nah, jadi ikatan logam tuh ya bentuknya kayak gini, kayak yang udah dipelajarin di kimia dasar harusnya udah ya. Nah, jadi ada kation-kation positif ini, si logam-logamnya ini dia tuh punya elektron gitu. Nah, elektron ini bakal ngebentuk awan gitulah pokoknya, awan. Makanya di sini nih banyak banget elektron gitu. Yang bikin dia tuh highly conductive gitu. Nah, ini contohnya lagi ada. Kalau pure metal itu kayak gini ya, apa sih namanya? Logam murni itu kayak gini, misalkan kayak Na doang gitu, Na ya kayak gini nih, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ada dorongan gitu, ya lebih gampang geser lah. Can slip past each other gitu. Nah, tapi kalau udah logam paduan, itu ada yang ngisi nih di antara-antaranya. Set banyak gitu, makanya dia lebih namanya istilahnya close pack. Gitu, lebih rapet lah. Nah, makanya slipnya tuh bakal lebih susah. Ini kayak apa sih namanya, alloyingnya tuh pertama bisa substitusional, jadi kayak tadinya yang CU gitu, tiba-tiba ini CU-nya diganti SN gitu, CU ini CU-nya diganti SN gitu. Nah, atau interstisial. Nah, interstisial nih masuk di antara celah-celahnya. Jadi kayak ada Fe gini. Nah, karbon nih masuk di celah-celahnya gini. Nah, terus ada juga yang gabungan nih, substitusi dan interstisi gitu. Jadi kayak ya gini lah, bisa dilihat aja sendiri. Kayak yang ini juga nih. Set. Sama. Nah, lanjut. Jadi logam ini punya namanya struktur kristal ya guys ya. Kristal. Nah, ini ada banyak nih contohnya. Sebenarnya ini nggak semuanya ya, cuman ya kurang lebih kayak gini. Ini FCC-nya ada macam-macam bentuknya. HCP ya, kalau kalian pernah dengar kata-kata BCC, FCC, simple cubic, SC gitu. Nah, itu namanya struktur kristal ya guys ya. Nah, gimana sih cara manufaktur logam gitu? Yang pertama bisa di forging atau ditempa nih. Ditempa ya kayak bikin pedang gitu. Yang kedua di rolling nih dari dia ukurannya lebih tebel jadi ditipisin gitu biasanya.
set gini. Atau ada wire drawing, jadi ini di sini dijepit gitu terus ditarik gitu ya, melewati kayak ya cetakan gitulah. Terus extrusion tuh kebalikannya wire drawing ya, jadi kayak kalau wire drawing ini ditarik, extrusion tuh didorong nih dari sini, ngelewatin cetakan juga. Terus ada deep drawing nih, kayak di-press ke cetakan. Terus habis itu ada stretch forming, karena tadi logam tuh malleable ya, bisa dibengkokkan gitu. Jadi ada stretch forming, bending juga ada nih, bending, shearingnya juga ada nih. Biasanya buat motong ya, buat ngebelah logam gitu, set. Nah lanjut, apa sih bedanya ferrous metal sama non ferrous metal? Ya sudah dari namanya aja ya, ferrous tuh Fe. Ya berarti non ferrous non Fe gitu. Nah jadi Fe itu apa sih? Fe itu besi ya, iron. Jadi kalau ferrous tuh ada ironnya, kalau non ferrous ya nggak ada ironnya gitu. Nah akibatnya apa sih? Nah yang ada ironnya itu, jadi Fe tuh di alam cenderung untuk bereaksi sama oksigen tambah O2 gitu. Jadi Fe2O3 atau oksidanya gitu. Nah, oksida ini tuh namanya karat, atau ya biasa kita sebut karatan tuh, itu oksida. Nah, logam yang mengandung besi itu dia tuh gampang karatan gitu. Sementara yang nggak mengandung besi secara natural tuh dia tahan karat. Nah, kalau misalkan ada besinya, dia tuh lebih tinggi kekuatan tariknya. Ya ini lebih jelek lah, lebih rendah. Nah beratnya ya masih lebih berat. Secara magnetik yang ada besinya dia punya magnet gitu. Nah ini biasa dipakainya sini jembatan, kendaraan sama alat-alat gitu. Nah kalau non ferrous biasanya nih di komponen elektrik, terus di pesawat gitu ya. Koin juga nih non ferrous, karena kan coba aja koin gak ada magnetnya dia. Ya gitu. Nah ini ada contoh-contohnya ya. Oke mungkin ya sekian materi week 2. Bukan materi week 2 sih, material pertama di PTMT gitu, material logam. Terima kasih guys. Jangan lupa like, komen, dan subrek.